Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Permenhub. Saya kira dalam hal ini pemerintah nggak ngerti ajaran tentang pembatasan hak asasi manusia. Jangankan permen, peraturan menteri, ya, PP, lalu kemudian perpres saja, itu tidak boleh membatasi HAM. Pembatasan HAM hanya boleh dilakukan di undang-undang. Dan undang-undang sudah memberikan jalan, once Anda menetapkan sebuah status darurat kesehatan masyarakat, maka Anda boleh membatasi HAM, salah satunya HAM untuk bergerak. Jadi yang namanya karantina wilayah, karantina rumah sakit, PSBB, itu adalah semua pembatasan hak asasi manusia yang sudah dibolehkan karena negara dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pertanyaannya adalah, yang sering saya gugat adalah, larangan mudik itu dasarnya di mana? Di bagian apa di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018? Saya katakan bukan PSBB. Karena PSBB itu tidak melarang orang keluar dan masuk. Yang dilarang adalah, yang dijaga adalah physical distancing, yaitu pembatasan sosial, ya, social distancing, yaitu menjaga jarak. Tetapi pergerakan tidak dilarang sama sekali, keluar dan masuk Jakarta misalnya. Kalau saya kasih contoh Jakarta, yang bisa melarang itu adalah karantina wilayah. Karantina wilayah itulah yang bisa melarang orang untuk keluar dan masuk wilayah yang dikarantina. Dalam hal ini misalnya Jakarta. Jakarta dikarantina, maka orang tidak boleh masuk Jakarta, tidak boleh keluar Jakarta, kecuali, ya, pasti ada pengecualiannya kan, orang-orang yang memang bertugas, terutama tenaga kesehatan atau tenaga medis dan petugas-petugas lainnya, termasuk petugas keamanan. Termasuk juga misalnya mereka yang mengangkut logistik dan lain sebagainya, boleh keluar masuk, tetapi tentu dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat. Itu yang terjadi. Kalau itu yang diterapkan, dalam perspektif HAM-nya lagi, ya harus ada pemenuhan hak dasar, kebutuhan dasar. Bahkan di dalam Undang-Undang 6 2018 itu dikatakan tidak hanya makanan atau bahan pokok atau kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, bahkan kebutuhan hewan piaraan pun harus dipenuhi juga. Ya, bayangkan. Jadi kalau kita punya ikan koi, ya tidak boleh mati ikan koinya karena kita tidak bisa keluar membeli katakanlah kebutuhan pokok. Di Belanda teman saya, istri saya baru telepon misalnya, di sana diadakan juga semacam lockdown. Mereka hanya boleh keluar kalau itu ke supermarket untuk belanja. Tapi kalau untuk keperluan lain tidak boleh. Kalau itu dilakukan didenda. Nah, kita kan jarang, mereka kan fine society, masyarakat yang suka sekali menerapkan denda. Kalau kita fine betul, tapi bukan fine denda, itu masyarakat yang happy-happy saja, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga mereka sebenarnya melakukan lockdown juga, semi-lockdown. Kita ada menteri yang mempertentangkan antara lockdown dan PSBB. Lockdown tidak berhasil di India, tidak berhasil di Italia dan lain sebagainya. Ketidakberhasilan lockdown itu bukan disebabkan oleh masyarakat, oleh ketidakmampuan pemerintah. Salah satunya misalnya memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok, memastikan bahan pokok itu tersedia secara baik. Kalau kebutuhannya tersedia, orang bersedia di rumah saja, ya kan? Saya di rumah saja sudah kira-kira sudah sebulan lebih saya di rumah, ya, bahkan sebulan setengah hampir. Jadi keluar selama sebulan setengah itu kalau cuma diundang televisi saja, jadi sekali saja diundang ILC, Indonesia Lawyers Club, diundang Mata Najwa, itu saja saya keluar. Tapi kalau acara lainnya kan rata-rata pakai Zoom semua, jadi tidak ada mensyaratkan kehadiran fisik, termasuk web seminar ini misalnya. Tapi sayang sekali pemerintah tidak mau melakukan sebuah upaya yang solid, yang terkonsentrasi penuh untuk menanggulangi COVID-19 ini. Padahal penanggulangan COVID-19 sekali lagi merupakan hak asasi manusia juga, yaitu hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat. Ini kan lingkungannya sudah tidak sehat dengan pandemi COVID-19 ini. Karena itu masyarakat, pemerintah harus mengambil semua langkah untuk memberantas pandemi ini. Tapi sayang sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pemerintah rupanya
mengambil langkah ini separuh-separuh. Kenapa separuh-separuh? Ya terbukti, misalnya proyek pemindahan ibu kota tetap dilanjutkan. Ya, infrastruktur misalnya TKA Cina 500 orang tetap dilanjutkan. Padahal banyak orang yang berpikir bahwa seharusnya kita konsentrasi dulu ke arah untuk menghilangkan atau membasmi COVID-19 ini dengan tindakan-tindakan yang radikal sekali, termasuk lockdown di rumah. Mereka yang tidak bisa di lockdown karena mungkin rumahnya sempit, rumahnya tidak layak, bisa disediakan tempat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah misalnya. Tapi intinya kita harus membatasi penyebaran COVID-19 ini. Dan itu adalah tugas pemerintah. Tetapi yang jadi persoalan adalah karena pemerintah ingin melanjutkan proyek-proyek lainnya yang saya lihat dan saya dengar, lalu juga saya tanya kepada ahli ekonomi, ya muncullah yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang KKN, ya, tentang keuangan negara, kestabilan keuangan negara dalam rangka COVID-19 dan atau ya untuk penstabilan sistem keuangan. Jadi intinya adalah Perpu itu tidak hanya mengadres soal masalah COVID-19, tapi seperti ada penunggang gelap juga untuk diberikan semacam cek kosong dalam melakukan atau menggunakan keuangan negara, termasuk juga ya menerbitkan utang-utang baru misalnya. Padahal semalam saya bicara dengan seorang ekonom mengatakan kalau kita konsentrasi betul kepada pemberantasan COVID-19 dan memberi rakyat makan selama pemberantasan COVID-19 tersebut, maka sesungguhnya kita butuh uang kira-kira 700 triliun. Dari 700 triliun tersebut, katanya 275 itu bisa didapatkan dari sisa anggaran atau saldo tahun sebelumnya. Lalu kemudian 50 triliun penghematan anggaran alutsista di Kementerian Pertahanan yang selama ini markup-nya gila-gilaan. Jadi sudah 275 ditambah 50 325. Lalu kemudian relaksasi hutang. Karena hutang kita setahun itu bisa bayar hutang sampai berapa triliun, kalau nggak salah 800 apa ya. Nah, itu bayar hutang. Tapi angka-angkanya nanti kita bisa didebatkan lagi. Lalu kemudian itulah yang kemudian untuk membuat sustainability kita selama COVID-19. Jadi masyarakat diberi makan dengan cara cash transfer, kemudian didorong pembangunan atau kemudian pengolahan tanah-tanah yang tidak produktif atau intensifikasi pertanian, sehingga dalam jangka waktu 2 atau 4 bulan ke depan kita bisa produksi pangan, sayuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada masalah pangan untuk pemenuhan hak asasi manusia kita. Dan kemudian kita berharap bahwa COVID-19 akan segera berlalu. Setelah itu kita bisa economic recovery. Sering dikutip Presiden Ghana mengatakan, kalau hanya soal ekonomi katanya, kami yakin bahwa suatu saat bisa akan recovery, walaupun seburuk apapun ekonomi suatu negara. Karena recovery itu is a must. Kalau tidak recovery, bangkrut, negara itu akan hancur. Tetapi recovery akan terjadi. Tetapi kalau nyawa manusia sudah mati, tidak bisa lagi di-recovery. Nah, dalam konteks ini, pemerintah terkesan tidak at all cost untuk memerangi pandemi ini, tapi masih memikirkan proyek-proyek lain yang banyak ekonom melihat, termasuk saya melihat, ya, sepertinya memang ada banyak free riders, oligarki politik, penunggang gelap yang tidak mungkin membajak proyek-proyek tersebut, sehingga mau tidak mau proyek tersebut harus dijalankan karena mungkin sudah ijon, mungkin karena sudah proses, mungkin karena sudah tidak mau rugi lagi dan lain sebagainya. Terakhir, kalau misalnya skenario yang paling radikal itu kita laksanakan, bahwa Republik ini kegiatannya hanya 3 saja, yaitu ngasih cash transfer, jadi semua orang harus ada ATM, dan itu konon katanya mampu dengan jaringan BRI misalnya plus BNI. Yang kedua, didorong pemulihan tanah-tanah yang
katakanlah tidak produktif sehingga kita punya ketahanan pangan. Yang ketiga, pemerintah hanya berkonsentrasi untuk memerangi COVID-19 dengan tentu penyediaan medis, alat-alat medis, dan kemudian juga upaya-upaya untuk membuat vaksin dan lain sebagainya. Maka hanya 3 itu saja, maka sesungguhnya mayoritas masyarakat Indonesia mungkin tidak berkeberatan. Yang berkeberatan itu adalah kaum menengah ke atas, para pengusaha yang sudah mulai melihat, wah nih bakal rugi kami tidak akan produksi lagi, kami tidak bisa cetak keuntungan lagi, dan lain sebagainya. Padahal mereka kan hanya rugi untuk sementara waktu. Kalau negara ini bisa recovery, kita bebas dari COVID-19, maka kita akan bisa berusaha lagi. Yang penting di depan kita cukupkan dulu tangan, dan kita tidak perlu kemana-mana. Ya, cukup dengan web seminar seperti ini, ya, komunikasi, bikin YouTube ala Refli Harun misalnya. Jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di subscribe, ya, channel Refli Harun aja, langsung subscribe. Siap. Jadi kalau saya tidak melihat subscriber saya bertambah minimal 50 hari ini, saya akan marah besar itu, ya. Iya, itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Presentasi dari saya, pancingan dari saya, dan mudah-mudahan bisa